Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah taufik dan hidayahnya dapat kita berkumpul di petang yang penuh dengan barakah ini dengan kehadiran Sayyid Habib Ali bin Yahya hafizahullah ta'ala yang saya muliakan, para habaib, para ustaz, para kiai. Tidak lupa juga untuk kita memuliakan tuan guru, tuan rumah Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Hadi bin Haji bin Hadi, nafa'anallahu bi tuli hayatih. Yang saya muliakan hadirin hadirat yang tidak mampu untuk saya ungkapkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangkan ta'zim saya kepada antum semua. InsyaAllah bagi melanjutkan
Dan video aktiviti Majlis Al-Muhibbin bersama muassis Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Ustaz Haji Minhal bin Haji Minhal. فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للإسيان بنور وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Petang yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita datangnya tetamu-tetamu di kalangan para habaib, di kalangan para kiai-kiai yang saya tak dapat sebut satu persatu, tetapi tidak kurang yang ta'zim kami sebagai tuan yang punya rumah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga datangnya ke tempat kami yang berserta dengan dhaif ini menjadikan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun tayangan video yang ringkas tadi adalah daripada muassis Allahyarham ayahda saya Ustaz Haji Minhad bin Hashim yang mengasaskan madrasah ataupun pertubuhan kebajikan Al-Muhibbin ini. Adapun pertubuhan ini pada permulaan adalah digerakkan di awal dengan pengajian Al-Quran di rumah. Maka dengan kuasa Allah, dengan kasih sayang Allah, anak muridnya makin lama makin bertambah, maka majlisnya makin lama makin besar, dan para ulama yang datang tidak berputus-putus. Maka mulalah Allah memberikan ilham kepada Allahyarham ayahda saya dan berbincang dengan saya, maka untuk mengadakan satu pesantren ataupun madrasah yang agak besar sedikit daripada yang ada. Maka alhamdulillah wa syukurillah, yang hadirin hadirat muslimin muslimat duduk ini, inilah pesantren ataupun madrasah yang dinamakan Muhibbin wal Mahbubin. Namanya Muhibbin, iaitu kasih sayang, iaitu kasih sayang kepada anak yatim, kasih sayang kepada orang miskin, kasih sayang pada golongan orang-orang tua. Bukan sekadar kasih sayang itu kepada bentuk kewangan ataupun harta, tapi di sini kasih sayang kita bentukkan dengan kita taburkan sedikit sebanyak ilmu yang ada, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bentukkan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat. Maka terdirilah Al-Muhibbin ini satu bangunan ke satu bangunan. Alhamdulillah, dengan berkah para ulama, dengan berkah pelajar-pelajar hafiz, dengan berkah orang-orang tua, dengan berkah orang-orang yang hadir mendoakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Al-Muhibbin ini berada di Taman Asyad Malia Melaka. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka saya tidak nak panjang bicara, sebab di depan-depan saya dikatakan para ulama yang ada. Saya nak dengar sikit sebanyak yang akan menentukan, iaitu ketua rombongan dah Habib Ali bin Yahya yang akan menentukan. Walaupun sedikit kita nak dengar perbicaraan satu dua orang, mudah-mudahan kami yang berada di sini dapat mengambil buah-buah nasihat. An-nasihatud din, nasihat ini bahagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. An-nasihatul ibad, nasihat ini bahagian daripada ibadat. Mudah-mudahan kita mengambil nasihat, menjadikan kita orang yang ada panduan di dunia, di dalam alam akhirat, dan sampai bertemu dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini penting, tuan-tuan. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Thamitul Jannah, iaitu orang yang ibadat tidak ada ilmu, nescaya rosak segala ibadat tersebut.
Kata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahumullah ta'ala, iaitu qallahu sirrah, menyebutkan orang yang ada ilmu tetapi tidak ibadat, sia-sia ilmunya. Orang yang ada orang yang ibadat tidak ada ilmu, binasa saja ilmu. Maka kita mengambil nasihat di kalangan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris Nabi. Maka saya faham apa yang berlaku di Indonesia, menjadi huru-hara sekarang. Saya baru-baru ni diberikan bercakap di depan seluruh jeneral-jeneral di Indonesia. Baru-baru ni saya dijemput oleh Kiai Yusof di Surabaya, Kota Malang. Dihimpunkan seluruh jeneral-jeneral daripada kepulauan-kepulauan Indonesia, Kepulauan Sumatera, Kepulauan Aceh, semua dikumpulkan dalam satu majlis. Maka saya pun sebut tentang kelebihan para habaib. Maka ditelepon saya, Jenderal nombor 1 Indonesia menelpon saya, Ustaz cenderung belah mana Ustaz? Saya tetap juga cenderung kepada habaib. Saya tetap juga, walaupun krisis ini dengan satu orang, tapi saya takkan lagi dengan para habaib. Habaib ini adalah waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para waris Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bila mana sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah Salman Al-Farisi ini bahagian daripada keluarga engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, minni, dia daripada aku. Maka ulama-ulama mensyarahkan hadis ini. Maka kita boleh menjadi waris pada Rasulullah dengan dua perkara. Pertama, dengan sebab zuriat ataupun darah, iaitu daripada darah Rasulullah. Yang kedua, daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada itu semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya minta Habib Ali bin Yahya yang sebagai ketua rombongan untuk berbicara, insyaAllah, untuk memberi nasihat kepada kami, insyaAllah. Fa'in tafadhal mashkurah wa ma'adul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa alaihil mutakathirah wa atayahul wafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunia wal akhirah wa ala alihi as-sadatul tahirah wa ashabihi al-adul zahirah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Hadi bin Al-Ustaz Al-Haj Minhad beserta keluarga besar Pertubuhan Kebajikan Al-Muhiddin. Saya bersama rombongan pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan dan penyambutan beliau serta seluruh keluarga besar Al-Muhiddin di dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Nanti di antara para kiai yang hadir, yang berada di tengah-tengah kita, akan menyampaikan barangkali pesan-pesan pada para thalabah, khususnya 1-2 orang insyaallah akan menyampaikan. Saya sedikit memberikan mukadimah saja yang mudah-mudahan para thalabah bisa mengambil manfaat dari apa yang saya ingin sampaikan dalam waktu yang singkat. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur dan
Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Tentu saja tidak ada manusia yang lebih bermanfaat dibandingkan Rasulullah. Beliaulah yang paling bermanfaat, yang paling memberikan kebaikan dan seluruh apa yang dihajati oleh segenap makhluk di dunia ini. Tetapi hadis ini berikan pesan kepada kita supaya kita berusaha menjadi orang yang dapat memberikan manfaat minimal di ilmu kita. Saya ingin sedikit menggambarkan keadaan yang di Indonesia. Saya tidak tahu di sini seperti apa. Yang saya pahami dari keadaan di negeri kami, itu kaum muslimin sekarang boleh dikatakan dalam 2 generasi ini mereka fokus dalam kehidupannya hanya terbatas kepada anak istri saja. Anak istri, suami, paling jauh kepada orang tua. Itu pun yang masih ingat semua orang tuanya. Banyak bukti yang menunjukkan itu. Tidak banyak di antara kami, antara kaum muslimin di Indonesia ini sekarang yang masih memberikan perhatian kepada orang-orang di luar keluarga intinya, sehingga menjadi jauh hubungan keluargaan dengan yang lain. Padahal yang dituntunkan di dalam ajaran Islam tidaklah demikian. Mudah saja untuk membuktikan itu. Setiap hari kita berdoa untuk anak-anak kita, istri kita, suami kita. Tapi belum tentu dalam setahun itu kita ingat untuk mendoakan kakak kita, adik kita, apalagi sepupu kita, apalagi kawan-kawan kita. Kalau dalam keadaan normal, kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, belum tentu kita mendoakan yang lain selain anak, istri, suami, atau orang tua. Kecuali kalau saudaranya, sahabatnya sedang sakit, mungkin teringat untuk mendoakan. Tapi kalau tidak, kakak, adik itu tidak ada di dalam ingatan kita, apalagi orang lain. Bahkan seandainya minta didoakan pun belum tentu didoakan, apalagi yang tidak minta didoakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim pada saudara sama muslim itu dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi kepala orang yang mendoakan orang lain sesama muslim ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudara sama muslim, qala al-malakul muwakkal bi, malaikat yang ditugaskan mencatat itu mengatakan amin, amin walaka bimithli, dan kau pun akan mendapatkan hal yang sama. Hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita sangat dianjurkan untuk mendoakan saudara kita, apalagi yang tidak minta, apalagi yang tidak dia tahu. Dan ini sesuatu yang kelihatannya mudah tetapi berat. Tidak banyak di antara kita yang setiap hari selalu mendoakan orang lain dengan menyebut namanya satu persatu, kecuali hanya anak, istri, suami, paling jauh orang tua. Tidak banyak. Bahkan ketika kita ketemu di jalan juga, kita diminta untuk mendoakan, doakan saya
minggu depan mau pulang kampung. Ya, insya Allah. Ketemu lagi yang lain, doakan ya. Nanti habis bulan saya mau menikahkan anak saya. Ya, insya Allah. Ketemu lagi yang lain. Ustaz, tapi doakan ya. Saya mau pindah rumah. Ya, insya Allah. Tidak pernah terpikir oleh orang yang diminta itu ketika pulang ke rumah dia berwudu, dia mohon kepada Allah untuk mendoakan orang yang minta didoakan oleh kita kepada dia itu. Apalagi orang yang tidak minta. Nah, ini berarti sesuatu yang mahal mendoakan orang lain. Karena itu saya menyarankan kepada para thalabah kalau bisa setiap hari mendoakan kawan-kawannya yang lain, mendoakan kawan-kawan yang lain dengan menyebut namanya satu persatu di dalam doa itu. Bergilir saja, mungkin sehari mendoakan 2 orang, mendoakan 3 orang, supaya menjadi kebiasaan dalam diri kita. Setiap hari kita tidak lupa mendoakan orang lain dengan menyebut nama. Kalau secara umum di dalam salat pun kita selalu mendoakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Doakan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Juga redaksi-redaksi dalam salat itu pada umumnya adalah redaksi yang menunjukkan kebersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah mendoakan secara khusus. Insya Allah itu akan menjadi salah satu modal yang penting bagi kita kalau kita mau mendoakan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan itu bisa diamalkan, walaupun sesuatu yang sangat sederhana tetapi berat kalau tidak dibiasakan. Itu saja sekedar sedikit mau'idhah barangkali yang bisa saya sampaikan kepada para thalabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar lagi nanti ada 1-2 kiai dari rombongan kami yang akan menyampaikan. Barangkali yang pertama Kiai Musyrik. Pertama akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Musyrik Amrullah. Beliau pengasuh Ma'had At-Tawazun di Subang. Ada Subang juga di sana. Di sini di Subang Jaya di sana. Di sana pun ada Subang. Ya, beliau pengasuh Pondok At-Tawazun di Subang dan banyak lagi amanah yang diberikan kepada beliau. Kepada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alim dan ulama, wabil khusus Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Hadi bin Haji Minhad bin Hashim sebagai pejabat pertubuhan kebajikan Al-Muhibbin Allah bil hayat beserta keluarga, tentunya para asatidz, para guru-guru kami hadir sebagai pimpinan rombongan Al-Habib Ali bin Yahya. Beliau ini meskipun Habib tetapi tidak pernah menyebut dirinya Habib. Ini sangat luar biasa tawakulnya.
dan sudah sering berkali-kali mengajak kami keliling ASEAN. Dan meskipun kami sudah 2-3 kali ke Melaka ini, baru kali ini kami diajak ke Al-Muhibbin. Mudah-mudahan ini yang bukan yang terakhir kali. Guru-guru kami di sini ada Kiai Haji Qasim Susilo, ada juga Kiai Alwan Surya, dan ada Ketua Formada, Forum Kerjasama Pondok Pesantren Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, pimpinan Kiai Haji Syukron Makmur. Kami ini alumni-alumninya yang banyak yang sudah berkiprah untuk mendirikan pesantren. Di antara ini adalah Pak Kiai Haji Mustafa Mugni, beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Mugni Al-Maliki. Beliau ini, Pak Kiai Mustafa Mugni, adalah termasuk yang memiliki santri terbanyak di antara pesantren-pesantren yang ada. Ada sekitar 4.000 santrinya. Pak Kiai Mustafa, diperkenalkan dulu. Pak, ini Pak Kiai Mustafa yang ada di samping saya. Alhamdulillah. Samping kiri kita ada juga Pak Kiai Haji Alwan Surya. Ini senior. Kalau senior bahasa Malaysianya apa ya? Tetua, lebih tua dari kita ini. Dan banyak kiai-kiai lain serta disebutkan sudah. Ini ada Ketua Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, Pak Kiai Haji Multazam. Ini orangnya. Jadi di sana ada berbagai macam perkumpulan tadi ya, pertubuhan. Jadi pertubuhan alumni Darul Rahman ini ada yang mempunyai pesantren-pesantren, itu punya namanya Formada. Tapi kalau alumni saja itu namanya Iqdar. Nah, pimpinannya ini beliau. Alhamdulillah. Saya tidak sebutkan satu persatu ini, tapi sangat banyak, karena saya diminta oleh Habib untuk sedikit menyampaikan kekaguman kami di pertubuhan kebajikan Al-Muhibbin ini. Penerimaan takrim al-duyufnya sangat luar biasa. Ini barangkali salah satu didikan daripada guru kita Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Minhat, yang mendidik sedemikian rupa dalam ikramid duyuf, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah hormat tamunya. Ini penghormatan yang sangat luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan Allah juga memuliakan para santri dan juga guru-gurunya nanti, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Tema yang saya akan angkat meskipun 7 menit, mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Kalau kelebihan tolong ditegur, karena kalau sudah suka lupa. Bahwa ayat yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Yang perlu digaris bawahi itu liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah itu akan meninggikan, memenangkan agama Islam Jadi makna liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli ay bimakna liyu'liyahu 'ala sa'iril adyan. Bahwa agama yang dibawa oleh Nabi itu akan diunggulkan,
akan ditinggikan daripada agama-agama yang lain. Hanya anehnya ayat ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran 3 kali dan di tempat yang berbeda. Masing-masing Allah sebutkan liyuzhirahu 'alad dini kulli ini dalam surat At-Taubah ayat 33. Kemudian yang kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 28. Hanya di Al-Fatah 28 ini diakhiri dengan wa kafa billahi syahida. Kalau ayat yang lain itu liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Dan ayat yang terakhir Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Yang meletakkan ayat-ayat ini itu bukan Nabi Muhammad, tetapi tauqif. Artinya tauqif Allah lah yang meletakkan ayat-ayat itu dalam surat-surat tadi. Tentunya kalau sudah Allah yang meletakkan ayat-ayat itu dalam surat-surat yang berbeda, pasti ada hikmatun min hikami tanzil. Ada hikmah atau ada asrar, ada rahasia-rahasia kenapa Al-Quran itu khususnya ayat liyuzhirahu 'alad dini kulli diletakkan dalam 3 surat tadi. Bisa jadi ada makna. Yang pertama, ketika Allah sebutkan liyuzhirahu 'alad dini kulli dalam surat At-Taubah, Allah memberikan isyarat bahwa Islam itu akan diunggulkan terhadap agama-agama yang lain selama orang-orang Islamnya itu adalah bertaubat. Apa arti taubat di sini? Kembali kemana? Kembali ke ajaran agamanya. Nah, Islam ini mempunyai ajaran sangat luas. Dari mulai kita bangun pagi sampai tidur kembali itu tidak lepas dari berbagai macam ajaran. Masuk ke tandas, keluar tandas, itu ada doanya. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, sudah tidur, itu semua. Setelah makan ada doanya. Makanya saya biasa menyebut kalau santri itu anak-anak, Pak Haji, dengan anak-anakku biasanya. Kalau di sini saya tidak paham ini. Saya menyebut anak-anakku dengan harapan ada lebih dekat. Jadi anak-anakku, kalian tidak salah kalau masuk ke pertubuhan ini, ke ma'had ini untuk mengkaji ilmu agama. Karena agama ataupun ilmu apapun yang tidak bisa menjadikan orang tersebut dengan ilmu yang takut kepada Allah, berarti ilmu itu adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Tetapi ketika kalian semua hadir di tempat ini untuk mengkaji ilmu-ilmunya Rasul, ilmu agama yang saya yakin pasti akan mendatangkan ilmu tersebut adanya rasa takut kepada Allah. Insya Allah itu adalah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Hanya saja banyak sekarang ini ilmu yang dipelesetkan. Makanya untuk itu belajar ilmu tidak cukup dengan YouTube. Sekarang banyak kiai ustadz-ustadz yang madhabnya madhab YouTubiah. Jadi hanya sekedar melihat di YouTube atau Facebookiah. Satu lagi namanya TikTokiah. Madhabnya ini madhab-madhab yang seperti ini. Kadang-kadang banyak sekali ya pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Di negeri kami, wah itu sangat luar biasa. Segala macam aliran yang lurus sampai yang tidak jelas arahnya itu banyak sekali. Makanya anak-anakku hati-hati terhadap ini. Kemudian yang kedua, liyudhirahu 'alad dini kulli. Allah letakkan dalam surat Al-Fatah. Al-Fatah ini fataha yaftahu futuhan. Bisa maknanya itu adalah kemenangan, bisa jadi maknanya itu adalah membuka. Artinya anak-anakku, ilmu yang kalian sudah dapatkan di
pertumbuhan ini hendaklah dibuka. Artinya dibuka, disampaikan. Ilmu itu tidak bisa untuk dirinya sendiri, tetapi perlu disebarkan. Kalau tidak disebarkan hanya untuk sendiri, itu sangat kecil manfaatnya. Maka al-fatah di sini harus disebarkan. Tentu penyebaran ajaran agama di sini ada aturannya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini metode penyampaian ilmu itu dengan 3, ya, dengan bil mau atau dengan ila sabil bil hikmah. Yang pertama hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga dengan mujadalah bil haq. Nah, jadi dengan demikian ini perlu disampaikan. Yang ketiga, bahwa Islam itu akan diunggulkan dari agama-agama yang lain. Allah letakkan dalam surat As-Saff ayat 6. As-Saff itu artinya barisan. Umat Islam kalau ingin diunggulkan dari agama-agama yang lain, kita harus satu barisan. Sementara kelompok-kelompok yang lain itu banyak sekali yang mengadu domba umat Islam. Di Indonesia tadi Al-Ustaz Haji Abdul Hadi telah menyampaikan, di Indonesia ini sedang kisruh adanya kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk memecah belah persatuan umat Islam. Ada yang mempertanyakan nasab. Kalau bagi kami siapapun orangnya, selama itu soleh, selama itu alim, apalagi kalau keturunan Nabi, itu kita harus hormat. Ini patokan kita. Jangan sampai kita diadu domba. Satu soft. Umat Islam kalau dipecah belah, ini karena umat Islam itu dipecah bisa jadi 2. Guru kami Kiai Syukron Mahmud selalu mengatakan bahwa ada 2 wasilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam, yaitu yang pertama adalah dengan al-ghazwul musallah, dengan peperangan senjata, dan yang kedua dengan al-ghazwul fikri, yaitu perang urat syaraf. Di antara perang urat syaraf itu adalah ibtiadul muslimin an dinihim, menjauhkan umat Islam dari ajaran agama. 7 menit saya lihat di jam saya, sudah cukup saya rasa. Kalau nanti kepanjangan ini sangat berbahaya, khawatir kalau kami datang ke sini lagi tidak dihormati seperti sekarang. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para syekh sekalian, tadi Ustaz Muhammad Hadi menyampaikan bahwa beliau ini seperti gurunya Kiai Syukron Mahmud bicaranya. Jadi baru satu Ustaz, di sini banyak sekali murid-murid Kiai Syukron Mahmud. Ya. Nah kemudian Ustaz Hadi menyampaikan juga, ini karena mau tidak lama lagi maghrib, jadi majelis ini mungkin sebentar lagi kita akhiri ya, sama, tapi nanti maghrib sholat di sini. Setelah itu kita menuju tempat acara maulid ya, yang memang sengaja itu diadakan sebagai hormatan pada kita, dan kita beruntung, insya Allah kita beruntung karena malam ini akan dihadiri juga oleh cucu atau cicit pengarang Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu cucunya atau cicitnya akan datang nanti memberikan ijazah kita, ya, jadi memberikan ijazah kepada kita, dan berkat beliau ini ya mempertemukan kita kepada cucu atau cicit Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Sulamut Taufik, dan juga yang menyusun qasidah ziarah yang kita sering baca waktu ziarah, Salamullah ya sada minar rahman ya fiyakum. Itu yang ngarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau salah satu guru utama dari Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi. Ya, salah satu guru. Nah, itu nanti cicitnya akan datang. Ya, cucu apa cicit? Cicit nanti ya. Insya Allah nanti kita akan
menerima sanad kitab Sunan Taufik dari keturunan langsung beliau. Sekian saja, mungkin akan dilanjutkan oleh Ustaz Adi. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah minta maaf lah. Sebenarnya Al-Alim Al-Allamah Kiai Syukran Makmur setiap tahun di sini. Setelah habis haul Habib Hasan, ayah Habib Hasan, Habib Salim di Masjid Mahlawi Singapura, Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas akan mengirim seluruh habaib ulama-ulama akan hadir di sini. Salah satu yang akan hadir iaitu guru daripada singa Indonesia. Di masyhur di Malaysia ni orang panggil Kiai Syukran Makmur ni singa Indonesia. Ya, saya yang bawa dia datang sini, saya yang bawa dia sampai ke Jenderal. Al-Alim Al-Allamah Kiai Syukran Makmur setiap tahun hadir di sini setelah Badawi. Dan baru-baru ini saya bertemunya dengan anaknya di Malang, Yusuf Faiz. Dia suruh saya hadir. Baru-baru ini saya dijemput dengan Habib Lutfi bin Yahya pergi ke Pekalongan. Lepas tu saya cakap dengan Kiai Syukran Makmur mau hadir, tetapi masa itu Kiai Syukran Makmur ada acara. Maka dia minta saya hadir, mesti acara maulidnya nanti insya-Allah setiap tahun. Insya-Allah kita akan hadir dan akan bertemu. Ini ketentuan daripada Allah. Gurunya hadir, anak muridnya hadir. Hubungan batinnya ada sampai Rasulullah SAW. InsyaAllah kalau sampai di Indonesia, kalau bertemu dengan guru kita Kiai Syukran Makmur, kirimkan salam kami daripada Al-Muhibbin Melaka dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah hadirin hadirat, InsyaAllah mungkin kita akan bagi ruang sedikit pada ulama yang lain semalam ini dengan kadar yang singkat. InsyaAllah, dan kita minta semua para ulama, para kiai, para muslimat untuk pergi ke kanan untuk menjamu selera sedikit ringan. InsyaAllah, saya tak tahulah kalau kat sini orang panggil nasi empit, kuah lodeh, sambal. Saya tak tahu Indonesia panggil apa, Allahualam. Di bancunya dengan adanya sayur, adanya apa nama ini tempe dan sebagainya. InsyaAllah silakan. InsyaAllah kita minta para kiai yang untuk Habib tentukan mana yang untuk baca doa untuk insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tumkina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar.